ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಕಿದ್ರೂ ಸಿಗಲ್ಲ ನಿಂಗೆ. Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih udah subscribe dan menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Nah, kali ini SLMT TV akan membawakan alur cerita film yang berjudul Kanguru 2024. Bagaimana keseruan filmnya? Nggak perlu banyak basa-basi, ini dia alur ceritanya. Di suatu hari di Cikamgoluru, terdapat sebuah pondok wisma yang disewakan oleh seorang pria bernama Antoni yang merupakan pemilik pondok tersebut. Di malam itu sepasang suami istri yang sedang menyewa pondok itu karena di malam itu sedang turun hujan yang sangat lebat sehingga menyusahkan mereka untuk pulang. Di samping itu Antoni tidak memberikan fasilitas yang lebih karena di pondok tersebut tidak memiliki listrik. Mereka kemudian langsung menuju ke kamar karena sangat lelah sekali dan ingin beristirahat. Di tengah malam wanita tersebut terbangun karena mendengar sesuatu. Sementara itu suaminya tiba-tiba menghilang dari tempat tidurnya yang membuat wanita tersebut sedikit ketakutan. Wanita tersebut kemudian pergi ke lantai bawah dengan menggunakan senter untuk mencari sang suami. Wanita itu sangat ketakutan sekali karena di malam itu sangat mencengkam di tengah hujan yang sangat lebat. Namun tiba-tiba saja wanita tersebut berteriak sangat histeris karena suaminya sudah tergantung di pondok itu. Seketika wanita tersebut pingsan setelah melihat sang suami yang telah tergantung dan telah meninggalkan cerita sangat histeris sekali. Di sisi lain seorang polisi yang efisien bernama Prithvi mendapat sebuah laporan dari kantor polisi Cikamgoluru untuk menyelesaikan sebuah kasus. तुम्हारी पत्नी डॉक्टर है ना? ये रिपोर्टिंग लेटर है. Sementara itu Prithvi sebenarnya sangat berat sekali karena ia sudah terlalu banyak sekali menangani sebuah kasus, di mana Prithvi harus menangani beberapa kasus hilangnya orang-orang yang tinggal di pondok Antoni. Namun sampai saat ini orang-orang belum menemukan tentang kasus tersebut. Yang akhirnya Prithvi berangkat ke Cikamgoluru untuk menyelesaikan kasus yang menjadi bahan perbincangan orang-orang. Setibanya Prithvi di Cikamgoluru langsung mengadakan operasi di tengah jalan, yang mana Prithvi ingin mengatasi kasus tersebut dengan menangkap orang-orang yang mencurigakan. Sementara itu seorang pria bernama Anan beserta istri mendatangi pondok Wasmi milik Antoni untuk menginap sementara waktu. Anan memiliki pondok tersebut karena pembayaran yang lumayan sangat murah. Walaupun fasilitasnya tidak memadai, tetapi Anan dan istri memutuskan untuk menginap di pondok tersebut. Mereka berdua kemudian langsung masuk ke kamar mereka untuk beristirahat. Setelah melewati hari demi hari kerjanya yang sangat melelahkan sekali, di malam itu sangat terlihat sangat mencekam, di mana kondisi listrik di sana sangat tidak memadai yang kemudian membuat mereka harus menggunakan lilin sebagai penerangan. Sementara itu, Anan sedang bermain laptopnya untuk menyelesaikan pekerjaan yang sangat banyak. Di samping itu, Anan dibuat takut dengan lampu kamar mereka yang mati dan hidup sendiri, yang membuat suasana menjadi sangat mencekam dan di malam itu juga istrinya sudah tertidur. Anan kemudian perlahan-lahan mendekatkan ke arah jendela karena ia mendengar sebuah suara dari arah luar. Namun di saat Anan tidak melihat ada seseorang di luar pondok tersebut, di malam itu jam menunjukkan sekitar pukul 2 pas, yang mana di dalam pondok tersebut terdengar sebuah hentakan kaki yang menggunakan gelang perlahan-lahan memasuki pondok tersebut yang hendak menuju kamarnya Anan. Sementara itu Anan dan istri yang sudah terbangun langsung lari keluar pondok, yang mana mereka dengan ketakutan, mereka langsung menaiki mobil mereka. Kemudian dengan cepat mereka berdua langsung tancap gas untuk keluar dari pondok tersebut. Namun mereka hampir saja menabrak mobil Prithvi yang sedang berpatroli dan kebetulan lewat di depan pondok mereka. Anan kemudian mengatakan bahwa ada sebuah hal yang terjadi dalam pondok tersebut, di mana mereka telah didatangi hantu yang sangat mengerikan yang telah membuat mereka sangat trauma. Anan kemudian meminta kepada Prithvi agar bisa menolongnya karena ia adalah pendatang baru yang menginap di pondok tersebut hanya sementara waktu saja. Prithvi kemudian memerintahkan Kumar untuk masuk ke dalam lalu mengecek sekeliling pondok. Terlihat Kumar tidak menemukan hal-hal yang mengganjal ataupun berbau supernatural yang membuatnya merinding. Prithvi kemudian memerintahkan Anan dan istrinya untuk menunggu sebentar di luar. Sementara itu Prithvi akan masuk ke dalam untuk mencari hal-hal yang mengganjal dan menjadi misteri dalam pondok tersebut.
Prithvi kemudian masuk ke dalam pondok tersebut untuk melihat seisi pondok itu, yang mana di dalam pondok tersebut hanya memiliki lampu yang menggunakan listrik, melainkan sisanya menggunakan lilin sebagai penerangan ruangan dalam pondok tersebut. Sementara itu Prithvi tidak menemukan hal-hal yang mengganjal ataupun mistis ketika masuk ke dalam. Mereka juga melihat sekeliling terlihat sangat sunyi, yang sepertinya hanya Anand dan istrinya yang bertempat di situ. Setelah itu Prithvi mengajak mereka berdua ke kantornya untuk diminta menceritakan semua kejadian yang telah mereka alami. Di kantor polisi, Anand menceritakan semua kejadian di malam itu, yang di malam itu terlihat sangat mencekam sekali, di mana Anand langsung tidur setelah menyelesaikan tugasnya bertepatan jam 2 malam. Istrinya terbangun sebab mendengar suara wanita yang memanggil-manggil dari arah luar kamar. Istrinya kemudian membangunkan Anand untuk melihatnya. Mereka berdua kemudian keluar kamar dengan menggunakan lilin menuju ke ruang tamu, di mana suara tersebut berasal. क्या कोई है? Tiba-tiba saja lilin yang digunakan oleh mereka berdua untuk penerangan langsung mati. Anand kemudian menyalakan kembali lilin tersebut dengan berpikiran bahwa tertiup angin. Namun lilin tersebut mati lagi dan Anand malah memarahi istrinya, yang mana ia sangka istrinya telah meniup lilin tersebut. Namun istrinya mengatakan bahwa dirinya tidak melakukannya sama sekali. Anand kemudian menyalakan lilin tersebut kembali yang ketiga kalinya, karena di malam itu dirinya semakin ketakutan. Di samping itu lilin tersebut mati lagi dan telah muncul sebuah lilin lain dari arah depan mereka, yang mana nampak seorang wanita berambut panjang yang mendekati mereka berdua dan menyerupai seperti hantu. Spontan mereka berdua ketakutan ketika melihat hantu tersebut, lalu lari ke arah keluar dengan sangat ketakutan. Prithvi kemudian memerintahkan Anand beserta istrinya untuk bermalam terlebih dahulu. Sementara itu Prithvi akan berusaha mencari tahu tentang hantu dan kematian yang terjadi di dalam pondok tersebut. Keesokan harinya Prithvi bersama Anand dan istrinya mendatangi pondok itu untuk menggali sebuah informasi yang menjadi misteri dalam pondok tersebut, yang membuat Prithvi semakin penasaran. Tak lama kemudian Anthony menghampiri Prithvi yang sedang mengecek seluruh ruangan pondoknya. Anthony kemudian mengatakan bahwa di dalam pondok tidak terdapat hal-hal yang sangat aneh ataupun meninggalkan hal-hal yang berbau kriminal ataupun yang bersangkutan dengan mistis. Anthony kemudian meminta kepada Prithvi agar tidak menutup pondoknya itu karena ia tidak pernah menyimpan ataupun melakukan hal apapun yang membuat orang-orang tidak nyaman di dalam pondoknya itu. Prithvi kemudian meminta izin kepada Anthony karena ia ingin memulangkan penyewanya itu, karena mereka telah mengalami hal yang sangat mengerikan di malam itu yang membuat mereka sangat trauma. Setelah itu Anand dan istri kembali ke rumah mereka dan tidak akan menginap di pondok itu lagi. Di samping itu Anand memberikan kartu identitasnya kepada Prithvi agar bisa menghubunginya jikalau Prithvi telah menemukan bukti ataupun berhasil menyelesaikan kasus misteri tersebut. Setelah itu Prithvi kembali ke rumahnya untuk membawa istrinya ke dokter kandungan untuk memeriksakan kandungan istri yang sudah semakin membesar. Dokter kemudian mengatakan bahwa istrinya sudah hampir jalan ke tahap melahirkan, yang mana istrinya harus banyak istirahat dan tidak boleh terlalu banyak pikiran. Karena dalam proses melahirkan istrinya harus mengeluarkan banyak sekali tenaga. Prithvi kemudian mengajak istrinya pulang, kemudian mengingatkan istrinya untuk banyak istirahat. Prithvi juga meminta izin kepada istri untuk pergi ke Chikamagaluru karena kasusnya belum semuanya terselesaikan. Keesokan harinya Prithvi ke kantor polisi Chikamagaluru karena ada yang ingin melaporkan. Di saat itu polisi di wilayah tersebut menunjukkan sebuah foto di mana itu adalah korban terakhir dari para kematian orang-orang yang menginap di pondok itu. Sementara itu Prithvi telah menemukan lebih dari 100 kasus hilangnya orang-orang yang telah menginap di wisma bernama Anthony Cottage. Selain itu Prithvi telah menyaksikan beberapa orang lagi yang tewas di dalam pondok itu, tetapi mereka pelakunya tidak meninggalkan petunjuk apapun yang membuat kasus ini menjadi sulit untuk dipecahkan baginya. Di satu sisi ada orang hilang dan meninggal, dan di sisi lain juga beredar rumor kehadiran hantu di wisma tersebut. Namun Prithvi yang sangat yakin bahwa ini bukanlah perbuatan roh melainkan perbuatan penjahat. Prithvi kemudian berusaha keras untuk menangkap orang-orang yang akan dicari oleh Prithvi sebagai pelakunya. Setelah itu Prithvi memanggil Anthony dan asistennya ke dalam markas untuk diinterogasi, di mana telah dibuktikan bahwa sesekali laporan tentang orang hilang dan hantu yang berada di dalam pondok tersebut. Anthony kemudian mengatakan bahwa pondoknya itu memang banyak sekali orang yang telah menginap di dalamnya.
Namun di malam itu ia juga telah menyaksikan salah satu orang yang menginap di pondoknya yang di saat itu telah tewas secara mengenaskan, yang mana tergantung di dalam pondok tersebut. Namun Anthony tidak mengetahui apapun penyebab yang berada di pondok itu. Prithvi kemudian menelpon beberapa orang yang pernah menginap di pondoknya itu, yang mana telepon itu telah dijawab oleh saudara mereka, melainkan orang-orang yang pernah menginap di pondok tersebut telah tewas dengan mengenaskan. Sontak Prithvi kaget setelah mendengar kabar tersebut yang membuat kasus tersebut semakin rumit untuk dipecahkan. Seketika itu Prithvi langsung terpikir dengan Anand yang telah menginap juga. Prithvi kemudian menghubunginya dengan harapan ia tidak mengalami hal yang sama seperti yang lainnya. Ternyata Anand telah mengalami hal yang sama seperti menginap yang lainnya. हाँ सर आगे 10 लोगों को ही सिलेक्ट करके ले गया। Di samping itu bawahannya Prithvi telah menghubungi semua orang yang pernah menginap di pondok tersebut lalu menanyakan kabar dan keberadaan mereka. Namun di saat itu bawahannya mengatakan bahwa semua orang yang telah dihubungi mengalami hal yang sama seperti yang lainnya. हमने उस लिस्ट में सभी को कॉल करा। Di samping itu Anthony kemudian memberikan nomor yang belum dihubungi oleh Prithvi, yaitu ayahnya sendiri yang pernah juga menginap. Setelah menelpon ayahnya Prithvi, di saat itu bukan ayahnya yang menelpon, melainkan paman yang telah mengangkatnya. Kemudian mengatakan bahwa ayahnya telah meninggal dunia. Sontak Prithvi langsung terkejut setelah mendengar kabar itu, lalu langsung bergegas kembali ke rumah. Setibanya Prithvi di rumah kedua orang tuanya, Prithvi merasa sangat tidak percaya atas kematian ayahnya secara tiba-tiba. Selain itu ayahnya juga telah meninggalkan banyak sekali kenangan-kenangan yang susah untuk dilupakan. Namun Prithvi merasa sangat susah menerima keadaan yang telah menimpa dirinya dan keluarganya. Di samping itu Prithvi akan terus mencari informasi tentang kematian ayah dan orang-orang yang pernah menginap di pondok itu. Prithvi yakin bahwa kasus tersebut pasti akan terpecahkan juga. Beberapa hari kemudian Prithvi kembali ke kantornya untuk menyelesaikan kasus itu bersama anggotanya. Di samping itu Prithvi kemudian menjelaskan bahwa kasus ini menjadi sangat sulit untuk dipecahkan bagi dirinya. Karena di satu sisi ada orang hilang dan meninggal, dan di sisi lain juga beredar rumor kehadiran hantu di wisma tersebut. Namun Prithvi sangat benar-benar yakin bahwa ini bukanlah perbuatan roh, melainkan perbuatan penjahat, yang mana Prithvi memerintahkan seluruh pasukannya agar bisa mencari lebih banyak informasi terkait kasus tersebut. Keesokan harinya Prithvi, istrinya dan asistennya mendatangi rumah seorang yang bernama Krishna, yang merupakan seorang ayah dari Anand, yang telah dikabarkan bahwa Anand telah tewas 10 hari menginap di pondok Anthony Cottage. Krishna kemudian mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui persis tentang kematian Anand, yang kini menjadi teka-teki bagi Prithvi, karena pelakunya tidak juga meninggalkan bekas kriminalnya sama sekali. Prithvi kemudian menghubungi istri Anand agar bisa menceritakan kejadian yang sebenarnya. Dan setelah itu mereka bergegas pergi ke sana secepatnya agar Prithvi secepatnya bisa menyelesaikan kasus tersebut. Setibanya mereka di rumah istrinya Anand, terlihat rumahnya tidak terkunci dan istrinya Anand tidak juga di dalam rumahnya. Mereka kemudian terpaksa untuk ke dalam rumah tersebut untuk melihat kondisi istri Anand. Di samping itu, polisi terkejut setelah melihat istrinya Anand sudah tewas tergantung di dalam kamar, yang membuat keadaan semakin membingungkan sekali. Sementara itu istrinya Anand telah meninggalkan sebuah surat di atas meja untuk Prithvi. Dalam surat itu istrinya Anand mengatakan bahwa ia meminta maaf kepada Prithvi karena ia tidak bisa menceritakan yang sebenarnya, di mana ia terpaksa bunuh diri karena sudah sangat frustasi dengan apa yang telah dialami oleh dirinya setelah menginap di pondok itu. Di saat itu Prithvi semakin heran dan kematian ayahnya dan orang-orang secara tiba-tiba. Prithvi kemudian berusaha keras untuk tetap menggali kasus tersebut. Sementara itu seorang wanita cantik bernama Devia yang merupakan suami dari seorang pria bernama Ganesh yang pernah menginap di pondok itu dan suaminya juga telah meninggal. Devia kemudian mengatakan bahwa itu Devia dan Ganesh sedang berlibur dan memilih ke pondok Anthony Cottage sebagai tempat menginapnya karena biaya tanggungannya sangat murah di kantong walaupun fasilitasnya sangat tidak memadai. Di tengah malam, Devia mendengar ada yang bernyanyi sambil memainkan sebuah piano yang berada di ruang tengah, yang membuat Devia semakin penasaran lalu menghampiri suara tersebut. Setelah sampai di ruang tamu, Devia melihat seorang wanita berambut panjang yang mengenakan pakaian berwarna putih, yang ternyata itu adalah hantu. Devia kemudian berlari ke dalam kamarnya lalu membangunkan Ganesh yang sedang tertidur. Devia kemudian mengajak Ganesh untuk mengecek ruang tamu, yang di saat itu Devia telah melihat sesosok hantu
wanita yang sangat menyeramkan sekali. Namun di saat itu mereka tidak melihatnya lagi dan Ganesh beranggapan bahwa Devya telah bergurau karena Devya masih dalam keadaan baru bangun dari tidurnya. Kemudian Ganesh mengajak Devya kembali tidur. Namun tiba-tiba dengan Devya yang berada di dalam kamar sendirian, sementara Ganesh berada di luar kamar, lalu melihat hantu tersebut yang sangat mengerikan. Sontak Ganesh teriak sekencang-kencangnya karena hantu tersebut harus mendekatinya dan entah apa yang terjadi selanjutnya. Lalu mereka memutuskan untuk tidak menginap di pondok itu lagi. Saat di rumah, Devya meninggalkan Ganesh untuk merapihkan rumah karena Devya sedang bekerja. Di samping itu Ganesh mengiyakan perkataan Devya sembari minum minuman alkohol, yang membuat Devya semakin tidak percaya kalau Ganesh akan melakukannya dalam keadaan itu. Setelah Devya sampai di rumah, terlihat rumahnya masih berantakan sekali. Sontak Devya terkejut setelah melihat suaminya Ganesh yang tergeletak di lantai saat keadaan tak sadarkan diri. Ganesh akhirnya meninggal karena sudah tak tertolong lagi dari pelakunya tidak meninggalkan bekas apapun. Prithvi kemudian mengatakan bahwa dirinya akan sesegera mungkin menyelesaikan kasus tersebut secepatnya. Setelah pengumpulan beberapa bukti yang sama seperti yang dialami oleh Ganesh. Setelah itu Prithvi mendatangi seorang pria dan istri yang memiliki sangkutannya dengan misteri rumah sakit yang sudah terbengkalai. Dan dengan seorang pria yang tak terduga sebagai pelaku pembunuhan Ganesh di waktu itu. Namun di saat itu pria tersebut mengaku tidak melakukan apapun yang bersangkutan dengan pembunuhan. Dan ia pun tidak mengetahui tentang misteri rumah sakit yang terbengkalai itu. Yang akhirnya Prithvi memutuskan untuk menunggu informasi dari anggota yang lain. Sementara itu salah satu rekannya Prithvi berada di luar mondar-mandir yang akan menghampirinya dan telah merekam kamera CCTV. Di sisi lain terlihat istrinya Prithvi terbangun dari tidurnya karena ada yang menggedor pintu dengan sangat keras. Istrinya kemudian keluar kamar untuk mengecek karena ia kira adalah Prithvi yang sudah pulang. Namun di saat istrinya tidak melihat adanya siapapun yang berada di luar rumahnya, melainkan hanya malam yang sunyi. Istrinya Prithvi kemudian pergi ke kamar mandi untuk mencuci mukanya. Di saat istrinya Prithvi menengok ke arah kaca, tiba-tiba sesosok wanita berwajah seram muncul di belakang dirinya. Sontak ia sangat terkejut setelah melihat wajah seram tersebut yang membuatnya jantungan. Sementara itu ada sebuah tulisan yang tertulis di kaca kamar mandi yang membuat istrinya Prithvi semakin panik ketakutan. Sementara itu Prithvi mendapat telepon dari sang istrinya bahwasanya ia takut sendirian berada di rumah. Kemudian meminta Prithvi untuk pulang karena ia sangat panik dan telah terjadi sebuah masalah yang sangat besar. Dan ketika Prithvi sampai di dalam rumahnya, terlihat rumahnya sangat sepi dan tidak terdapat istrinya yang tadi telah menghubungi dirinya karena ia dalam sebuah masalah yang besar. Prithvi kemudian mengecek ke seluruh ruangan untuk menemukan istri yang akhirnya ketemu di kamar mandi. Namun di saat itu istrinya bertingkah sangat aneh sekali dan sepertinya ia sedang kerasukan hantu. Tetapi Prithvi berusaha menyadarkan istrinya itu karena ia kini sedang mengandung sangat besar. Keesokan harinya Prithvi pergi ke kantornya kembali untuk membebaskan dua orang yang telah diinterogasi karena mereka telah terbukti tidak bersalah dan tidak ada sangkut pautan apapun tentang kasus tersebut. Sementara itu polisi yang lain sedang berusaha mendorong mobil mereka yang telah terjebak di sebuah batu-batuan. Tak lama kemudian mobil mereka pun berhasil keluar dari batu-batuan tersebut. Namun naasnya pria yang baru saja dibebaskan oleh Prithvi ditabrak oleh mobil mereka dengan kecepatan yang sangat tinggi. Yang akhirnya pria tersebut pun tewas karena tertabrak mobil yang dikendarai salah satu polisi. Tetapi yang anehnya polisi tersebut tidak merasa bersalah sama sekali, melainkan malah tertawa. Yang sepertinya polisi tersebut ada hubungannya ataupun dendam tersendiri terhadap pria itu. Setelah itu Prithvi memanggil orang pintar sekaligus seorang penghipnotis yang di malam itu ia minta untuk melihat seisi pondok yang dibilang terdapat hantunya. Namun di saat pria itu melihat dan merasakan auranya, pria itu mengatakan bahwa tidak terdapat hantu di dalam pondok itu karena ia tidak merasakan aura yang sangat aneh di dalamnya. Dan setelah itu pria tersebut keluar dari pondok tersebut kemudian pulang ke rumahnya. Karena ia merasa telah ditipu oleh orang-orang yang berhalusinasi saja. Di malam hari Prithvi kembali dengan perasaan yang sangat sedih sekali dan tidak menyangka dengan apa yang telah ia ketahui. Prithvi kemudian menunjukkan sebuah foto yang terdapat 3 orang wanita yang termasuk istri tercinta. Yang mana 2 orang wanita tersebut adalah sahabat lama istrinya Prithvi. Di samping itu Prithvi tidak menyangka sekali atas apa yang telah dilakukan oleh istrinya itu, yang telah diketahui bahwasanya istrinya itu adalah dalang di balik seluruh kejadian kematian orang-orang.
yang di waktu itu menjadi teka-teki terberat bagi Prithvi untuk dipecahkan karena sang pelaku tidak meninggalkan bekas sama sekali. Tak lama kemudian pria yang merupakan orang pintar sekaligus menghipnotis itu pun tiba di rumah mereka, yang mana pria tersebut ternyata mengetahui asal-usul istrinya dahulu kala. Selain itu, istrinya telah memerintah salah satu polisi yang di malam itu telah menghidupkan mobil pria yang di waktu itu diduga Prithvi sebagai pelakunya. Yang di malam itu telah direkam kamera CCTV yang menjadikan bukti yang sangat besar. Sementara itu, istrinya menginginkan agar bensin mobil tersebut habis dan di pagi harinya polisi tersebut dengan pintar berlagak menaiki mobil itu karena ingin membetulkan mesin yang rusak. Sementara itu polisi dan pria tersebut mendorong mobilnya yang telah terjebak di batu-batuan kecil. Yang akhirnya pria tersebut pun tewas tertabrak mobilnya sendiri. Tidak hanya itu saja, di mana istrinya juga telah mencoret-coret kaca kamar mandinya dengan menggunakan lipstiknya agar Prithvi merasa terteror dengan tulisan tersebut agar membuat Prithvi tidak mengurus kasus itu. Dan di samping itu pun sangat kesal karena kasus yang akan dikuak oleh suaminya sendiri, yang mana istrinya telah menandai orang-orang yang akan diinterogasi oleh Prithvi. Kemudian memerintahkan orang-orang bayarannya untuk membunuhnya agar tidak ada yang menceritakan yang sesungguhnya. Yang termasuk Anthony yang telah membunuh salah satu orang yang menginap di pondoknya itu. Di samping itu pun istri Prithvi memaksakan diri untuk pergi ke tempat di mana orang terakhir yang menjadi orang bayaran istrinya Prithvi. Namun di saat itu mereka tidak menjumpai sama sekali yang sepertinya tidak ada di rumah. Sementara itu istrinya Prithvi memberitahu orang tersebut untuk melarikan diri karena polisi sedang mencari pria itu. Seketika itu pria tersebut berpikiran bahwa hanya sia-sia saja ia kabur pasti akan tetap ditemukan oleh polisi. Yang akhirnya pria tersebut bunuh diri dengan menggantungkan dirinya di dalam rumah di pinggir hutan ini. Prithvi kemudian mengatakan kepada istrinya bahwa ia sudah mengetahui taktik busuk istrinya yang dikiranya sangat baik hati dan ramah terhadap orang lain, melainkan istrinya adalah pembunuh besar yang kini telah mempermalukan nama baik suaminya sendiri. Seketika istrinya langsung mendorong Prithvi ke lemarinya, kemudian ingin membunuhnya dengan menusukkan pisau ke arah dadanya agar Prithvi tidak bisa memberitahu terhadap yang lainnya. Namun Prithvi terpaksa menampar istrinya hingga terjatuh dan teriak kesakitan. Setelah itu istrinya dibawa ke atas kursi lalu dihipnotis untuk tidur oleh pria berjenggot putih itu. Pria tersebut kemudian menceritakan tentang istrinya Prithvi yang menjadi seorang pembunuh itu. Beberapa tahun lalu istrinya Prithvi itu sedang bersama ibunya di rumah sakit setelah melakukan sebuah persalinan. Namun kakek istrinya Prithvi tidak memperdulikan anaknya yang baru saja persalinan. Setelah berjalannya waktu, istrinya Prithvi tumbuh menjadi balita yang di saat itu telah mempunyai saudara kandung yang sangat banyak. Sementara itu, ia menangis bersama saudara kandungnya yang lain karena di saat itu ibunya telah disiksa oleh ayahnya sendiri karena ibu istrinya Prithvi telah melakukan sebuah kesalahan yang membuat istrinya Prithvi mempunyai dendam yang mendalam terhadap kakeknya sendiri. Di saat sudah menjadi anak-anak, ibunya istrinya Prithvi meminta kepada ayahnya agar bisa menyekolahkan anak-anaknya karena anak-anak mereka sudah hampir tumbuh menjadi remaja dan membutuhkan pendidikan. Namun ayah dan ibunya mencela karena hidup mereka sangat pas-pasan sekali, di mana mereka kesusahan dalam membeli kebutuhan sehari-hari untuk mencukupi cucu-cucunya. Kakek istrinya Prithvi kemudian hendak memukul anaknya dengan menggunakan kayu karena anaknya telah membentak ayahnya. Namun di saat itu kakek istrinya Prithvi tewas akibat dibacok oleh istrinya Prithvi sendiri, yang rupanya ia masih memiliki dendam atas apa yang telah dilakukan oleh kakeknya terhadap ibunya. Yang akhirnya istrinya Prithvi dan saudara-saudara yang lainnya dijebloskan ke dalam penjara atas pembunuhan kakeknya sendiri. Ketika sudah tumbuh menjadi seorang remaja, istrinya Prithvi sekolah kedokteran karena itu adalah cita-cita yang sudah lama diimpikan oleh dirinya. Sementara itu ia memiliki dendam terhadap pamannya yang selalu saja mencari-cari kesalahan istrinya Prithvi. Semenjak itu istrinya Prithvi memiliki dendam terhadap pamannya itu dan telah bersekongkol dengan ibunya untuk membunuh pamannya itu. Yang mana di malam itu pamannya beserta istri menginap di pondok Anthony. Sementara itu istrinya Prithvi dan ibunya secara diam-diam masuk ke dalam kamarnya lalu menyemprotkan gas tidur ke arah istri pamannya itu. Yang di malam itu istrinya Prithvi dan ibunya lah yang telah membunuh dan menggantung pamannya tersebut. Di samping itu ibunya istrinya Prithvi menjadi frustasi karena ia takutkan akan masuk ke dalam penjara atas kasus pembunuhan tersebut. Yang akhirnya ibunya istrinya Prithvi meminum racun sebagai bunuh diri agar tidak terjerat sebuah kasus dan seketika itu tewas. Di samping itu istrinya Prithvi merasa frustasi dengan apa yang telah dialami oleh ibunya tersebut.
Ya akhirnya istrinya Prithvi memutuskan untuk mengajak Anthony dan satu pegawainya untuk masuk ke dunia kejahatan. Karena istrinya Prithvi akan membayar mereka dengan sangat besar. Yang mana pegawainya Anthony itulah yang telah menjadi sosok hantu wanita yang terdapat di pondok tersebut untuk menakut-nakuti orang-orang. Sementara itu wanita itu juga telah membunuh Ganesh dengan mendatangi rumahnya. Kemudian menakut-nakuti Ganesh dengan tampang yang seram. Kemudian membunuh Ganesh dengan memotong urat nadinya hingga tewas. Yang akhirnya misteri tersebut pun sudah terungkap, yang mana istrinya Prithvi sendirilah yang sebagai dalang di balik misteri itu, di mana ia telah melampiaskan masa-masa mengenaskan kepada orang lain yang hanya sedikit saja mengusik dirinya. Prithvi dan pria itu kemudian masuk ke dalamnya untuk melihat keadaan istrinya. Namun di saat itu istrinya sudah tidak ada di tempat di mana ia berada dan terdapat darah yang mengalir di mana-mana. Prithvi kemudian mengikuti jejak darah tersebut yang menuju ke arah kamarnya, yang ternyata istrinya itu berada di atas kursi di kamarnya dalam keadaan yang tewas. Tak lupa istrinya itu meninggalkan sebuah surat untuk Prithvi sebagai rasa minta maaf sebesar-besarnya atas apa yang telah ia lakukan. Yang mana di saat itu istrinya Prithvi terbangun karena perutnya sakit dan telah keluar dari jalan depan istrinya Prithvi. Istrinya Prithvi kemudian berjalan ke dalam kamar karena ia tidak mempunyai harapan ingin melahirkan karena anak yang ia kandung sudah meninggal akibat benturan yang sangat keras yang membuat janinnya rusak dan anaknya juga tidak bisa diselamatkan. Di saat istrinya Prithvi sedang menulis surat untuk Prithvi, tiba-tiba saja ia merasa nyawanya ingin terbang. Dan benar saja, selang beberapa menit istrinya Prithvi meninggal karena sudah tidak kuat lagi. Yang akhirnya kasus tersebut pun terpecahkan dan dalang dibalik misteri kematian orang-orang itu pun sudah ditemukan. Yang ternyata istrinya Prithvi sendiri dan kini istrinya itu sudah tewas bersama anak yang masih ia kandung. Dan film pun selesai. Baiklah sahabat, itulah alur cerita film yang berjudul Kanguru 2024. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.